Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Hartono, sambil Masjid Dakwah Kompleks Perguruan Muhammadiyah Klaten. Saya mohon penjelasan. Harapan kita yang masih hidup ini kepingin sekali untuk membahagiakan orang-orang tua kita yang sudah wafat. Satu hal, bagaimana cara dan caranya agar supaya kebahagiaan itu melalui doa yang bisa diterima oleh Allah SWT dan bisa langsung kebahagiaan kepada orang tua yang sudah wafat. Kemudian bagaimana seandainya anak-anaknya yang bukan ahli ibadah, kemudian doanya apakah bisa diterima? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ya? Ya. Ya. Yang apakah kalau anaknya, saya balik ya, tidak beribadah kepada Allah lalu doanya diterima? Kalau berdasarkan hadis ini, anak yang soleh dan mendoakannya, berarti soleh ya syaratnya. PR kita sekarang ini adalah sebagai orang tua, bagaimana supaya anak-anak kita ini menjadi soleh-solehah sehingga kelak akan mendoakan kita. Ingat, orang tua kita yang telah wafat, ya, kemudian telah mendidik anaknya tapi belum berhasil, ya, belum berhasil, lalu dia tidak sampai menjadi solih, tapi dia punya anak orang ini kemudian menjadi solih. Jangan-jangan dari doa cucunya ini yang akan sampai di sana. Tetapi lebih baik lagi jika kemudian anak kita menjadi solih. Untuk menjadi anak yang solih itu PR-nya besar. Bagaimana caranya, Bu? Mulai kecil. Loh, iki sak materi dhewe engko sampai jam 12 iki. Ya kan? Loh, saya ini kebetulan Bu memang di bidang pendidikan ya sehari-hari, dan saya juga sekarang mohon doanya ya menempuh di program doktoral itu di bidang pendidikan juga, sehingga materi saya cenderung ke tentang pendidikan anak ya, kayak begini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menjadikan anak yang solihah. Ini yang pertama, anak itu dia ketika berada, kalau ada lingkaran ini di tengah, ini anak kita, di sini ada orang tua. Ini adalah pendidikan pertama dan utama. Pendidikan utama. Kalau di sini berhasil, ini sudah bagus. Dia telah menyelesaikan lebih dari 1/3 dari anaknya. Lalu anak ini akan hidup di sekolah. Lingkungan yang kedua. Lingkungan sekolah ini harus memilih sekolah yang basisnya adalah bagaimana menciptakan anak yang soleh. Mohon izin, panjenengan pilih ndi? Duwe anak sing pinter tapi durhaka kepada orang tua, sugih pada akhirnya anaknya tapi durhaka kepada orang tua, ataukah anaknya panjenengan gak pinter, gak duwe duit tapi taat dan patuh kepada orang tua? Pilih ndi? Hah? Lha ya sing wis tak duga ngono iku jawabane ngono iku. Ya kan? Tapi kita ini pasti oleh Allah akan dihadapkan pada masalah. Ya kan? Akan dihadapkan pada sebuah problem. Itu untuk menguji kita sebetulnya adalah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya, sekolah pilihkan. Kalau kita misalnya tidak memiliki kemampuan, dan sebetulnya bisa kok. Orang yang tidak pendidikan tinggi saja itu bisa kok mendidik anaknya dengan caranya. Dengan cara itu atas bantuan Allah. Contoh, beriki dawa gak apa-apa ta, Pak? Wis ngene. Saya itu diringkes. Engko nek diringkes gak jelas. Ya kan? Ya wis, gak apa-apa ya, sing luwe engko dhisik. Nah, ngene. Terus ada punya anak 5 ya, 5. Ini orang tua masih muda, istrinya ini tapi ditinggal suami. Tapi anaknya ini loh Bu, berbakti nurut begitu loh, di kampung itu.
sholat, ini sudah adzan. Iya Bu, kricik-kricik ambil wudhu semuanya, berangkat ke masjid. Ingat ya, nanti setelah sholat langsung pulang karena harus belajar. Mas, kamu bantu adik-adikmu. Berangkat enak begitu. Ini tidak punya suami karena wafat dan tidak ditinggali warisan. Logika manusia, dari mana dia bisa hidup? Loh ya Allah, dulu are-are api-api kok nurut Bu, apa rahasianya Bu? Katanya tidak ada rahasianya. Tapi ternyata perjalanan waktu ada orang Surabaya ingin menjemput karyawannya, ya, pembantunya di sana. Waktu sholat duhur delok, iku korek cilik-cilik pinter-pinter, ngajine juga enak, sholatnya juga bagus. Itu siapa? Dijawab oleh takmirnya, oh itu Pak, itu adalah anaknya Bu itu yang barusan ditinggal wafat suaminya. Terus dia kerja apa? Ndak kerja, ya mungkin kami tetangga juga menyantuni kadang-kadang begitu. Oh boleh nggak anak itu saya ambil satu, kami akan sekolahkan. Sama ibunya. Oh ibunya gak wani Pak. Ini loh pertanyaan bapak-bapak, ibu kan ndak pernah tanya ngono toh? Iya. Akhirnya apa? Sudah. Lah ya apa Pak, wong gak mungkin wani, ya apa nek saanune wong sebelah nek bojone Pak. Ndak berani. Akhirnya, oh sobat kita tanyakan Pak, ditanyakan, maka yang paling gede iki Bu dibawa ke Surabaya, diizinkan. Ndak Pak, saya Pak ndak apa-apa tanjen. Ndak. Terus Ibu ndak apa-apa? Ndak apa-apa Pak. Wis mudah-mudahan lancar semua. Disekolahkan kedokteran. Selesai. Mas, tolong tugasmu sekarang sudah menjadi dokter, bantu adik-adikmu. Bantu dikuliahkan 5 anak dari seorang ibu tanpa ditinggali ahli warisan, tidak punya pekerjaan tapi bisa sukses semua. Di mana itu? Itu rezeki Allah. Makanya nek duwe anak akeh ojo wedi. Sing duri-duri Ustaz, wis ampun Ustaz, wis gak apa-apa. Ya kan begitu ya. Nah, jadi maka jadikan anak soleh. Ini di sekolah ya. Di sekolah. Di rumah harus bagus. Lah tadi kan belum saya jelaskan. Ketika ada orang, Bu, anak jenengan kok berhasil semua, padahal hanya jenengan yang tidak punya pekerjaan lagi. Apa rahasianya sehingga menjadi ilmu bagi kami? Gini loh, saya ini kalau jam 1 malam, ya, hanya memohon kepada Allah bangun untuk sholat malam. Saya sujud sambil menangis, ya Allah, anak 5 ini ditinggal oleh suami. Tidak mungkin lah engkau membiarkan, pasti engkau akan bantu untuk menyelesaikan, walaupun saya tidak punya pekerjaan yang tetap. Bantu sama Allah. Ternyata rahasianya apa Bu? Tahajud. Wong kerjaannya hanya nyuci di tetangga-tetangga itu, kok nyuci piring, nyuci apa gitu. Begitu. Jadi semua. Lu kadang-kadang sing duwe akeh, anaknya kok malah gak berhasil. Banyak enggak? Ini. Nah itu jadi rumah harus bagus, minimal kalau tidak punya kemampuan apa-apa, doakan yang terbaik untuk anaknya, ya. Berdoa terus, jangan berhenti berdoa. Yang kedua, di sekolah pilihkan sekolah yang baik. Kalau syukur-syukur kalau berbasis agama, di sini ada SD Muhammadiyah 22. Insya Allah sekolah Muhammadiyah basisnya agama 15. Kalau mau agak jauh lagi di SD Muhammadiyah 6, basisnya Quranic and International Insight. Bisa, silahkan di sini. Kalau mau dekat-dekat ya 22 cukup, gitu ya. Dan itu satu cabang, gitu ya. Nah begitu. Nah lalu yang ketiga, lingkungan sekitar ini baik. Kadang-kadang kita ini membiarkan nih. Kita ini kadang-kadang membiarkan lingkungan sekitar kita ini. Wes gak apa-apa mabuk-mabuk, itu yang penting bukan anak kita, begitu kan? Padahal Bapak sekalian, sekarang kita biarkan, yang penting tidak anak kita. Suatu saat orang ini semakin banyak, anak kita akan ketut. Makanya punya tanggung jawab RT, RW, dan kita semuanya. Makanya supaya lingkungan baik, ya, maka keluarga ini harus bagus. Apalagi kalau sering hadir pengajian itu insya Allah bagus. Sekolahnya baik di rumah ini. Maka itu cara menciptakannya, ya. Cara menciptakan bagaimana anak supaya soleh. Lalu bagaimana kalau anak nakal tadi, tidak beribadah kepada Allah, masih banyak dari 3 itu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Artinya itu kesempatannya hanya di dunia. Kok dulu anak isik rodok betik, segera
hartane iki untuk kemudian digunakan di jalan Allah supaya nanti menemani kita. Andai kata anak kita kok rodok beti ndablek gak mendoakan kita, insya Allah dari sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat akan terus. Jadi hanya itu pilihannya. Nah, yang pertama tadi apa pertanyaannya, Pak? Bagaimana caranya dan syarat untuk agar supaya doa kita diterima oleh Allah? Ya. Oke, bagaimana supaya doa kita ini diterima oleh Allah? Ya, yang pertama harus berdoa. Jadi kalau ndak berdoa ndak lah kita apakah diterima doa kita? Kita ndak pernah tahu kok. Tapi kalau berdasarkan ayat Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku ijabah. Itu ayatnya. Wong kita ini kalau dibilang apakah kita ini sudah sempurna, juga belum tentu sempurna. Betul kan? Lah kalau kemudian kita berpikir jangan-jangan doa kita tidak diterima, sudah kita mohon kepada Allah gratis saja, berdoa saja. Kita belum baik, ya kita belum baik, tapi kita punya Tuhan yang maha baik, berdoa kepada Allah. Begitu saja, ya. Nah yang paling penting, ayo kita hadirkan, kita didik anak-anak kita itu menjadi solih-solihah sehingga dan kita termasuk hadir di sini, ya, itu kemudian insya Allah nanti diterima. Dan yang paling penting banyak istighfar. Dengan banyak istighfar nanti doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian cukup ya? Alhamdulillah cukup ya Bu. Itu sing buanter katanya seluwe ya. Ya. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kita orang tua kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kebaikan dan kesejahteraan untuk kita dan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk berada pada jalan Shirathul Mustaqim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita untuk bisa mengerjakan hal yang baik-baik saja, mengisi waktu-waktu kita dengan kebaikan-kebaikan karena Allah. Dan mudah-mudahan kelak Allah mewafatkan kita dalam kondisi yang terbaik, yaitu husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terakhir saya tanya, kajian kita pagi ini ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya mboten? Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah ya. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.